Ada pertemuan yang melampaui agenda, menjadi panggilan hati. Kadang, sebuah pertemuan tidak hanya sekadar rutinitas atau formalitas, melainkan menjadi ruang untuk menuntaskan rindu yang telah lama terpendam. Di balik setiap jabat tangan, tersimpan kisah panjang persahabatan dan perjalanan hidup yang saling terjalin. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyempatkan diri menjenguk sahabat dan mantan atasannya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Bukan sekadar kunjungan biasa, tapi sebuah bentuk perhatian dan penghormatan kepada sosok yang pernah bersama-sama menapaki jalan pengabdian untuk negeri ini. Rabu, 2 Juli 2025, menjadi saksi silaturahmi hangat di tengah perubahan kepemimpinan. Di tengah dinamika politik dan pergantian peran, momen ini menjadi pengingat bahwa hubungan manusia jauh lebih bermakna daripada sekadar jabatan atau kekuasaan. Pertemuan ini bukan soal urusan negara, melainkan kerinduan dan persahabatan yang teruji waktu. Mereka berbagi tawa, cerita lama, dan kenangan yang menghangatkan hati, seolah waktu tak pernah memisahkan. Luhut datang membawa cerita dan salam hangat, ingin memastikan kondisi kesehatan Jokowi yang belum sepenuhnya pulih. Ia hadir bukan hanya sebagai kolega, tapi sebagai sahabat yang peduli, membawa semangat dan doa agar sang sahabat segera sehat kembali. Suasana jauh dari formalitas, hanya percakapan santai dua sahabat lama. Mereka saling bertukar kabar, membicarakan masa lalu, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu pernah mereka lalui bersama. Momen ini menegaskan bahwa jabatan boleh berganti, tapi hubungan tulus tetap abadi. Persahabatan sejati tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh perubahan, dan selalu menemukan jalannya untuk saling menguatkan. Pertemuan ini adalah cerminan nilai luhur bangsa, menjaga silaturahmi dan menghargai jejak pengabdian. Di tengah hiruk-pikuk dunia, momen seperti inilah yang mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan, saling menghormati, dan merawat persahabatan yang telah teruji oleh waktu. Di sudut tenang sebuah ruangan, Luhut dan Jokowi duduk berhadapan, larut dalam nostalgia yang hangat. Suasana hening, hanya terdengar suara cangkir yang saling beradu pelan, menambah keintiman momen itu. Mereka saling menatap seolah waktu mundur ke masa-masa awal persahabatan mereka, jauh sebelum gelar dan jabatan melekat di pundak masing-masing. Di atas meja, foto-foto lama dan dokumen penting menjadi saksi bisu perjalanan panjang 2 periode pemerintahan. Setiap lembaran membawa kenangan, dari rapat-rapat larut malam hingga keputusan besar yang mengubah arah bangsa. Mereka mengenang suka duka, jatuh bangun, dan momen-momen yang membentuk mereka menjadi pemimpin seperti sekarang. Tawa pun pecah saat mereka membahas keputusan sulit, perdebatan sengit di ruang kabinet, dan candaan-candaan kecil yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Di balik keseriusan, ada kehangatan yang tak pernah pudar, bahkan setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan politik dan tanggung jawab besar. Mereka saling memberi semangat, merayakan keberhasilan yang diraih bersama. Setiap pencapaian bukan hanya milik satu orang, tapi hasil kerja keras dan kepercayaan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Saling mendukung, mereka tahu bahwa persahabatan adalah fondasi yang memperkuat langkah mereka. Obrolan pun mengalir tanpa sekat, bukan lagi antara menteri dan presiden, melainkan dua sahabat yang pernah berjuang bersama demi bangsa. Mereka berbagi cerita, saling mengingatkan akan mimpi-mimpi lama, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu terasa berat. Di sela-sela percakapan, mereka bertukar kabar tentang keluarga. Foto anak dan cucu diperlihatkan dengan bangga, meleburkan sekat formalitas yang biasanya membatasi. Tawa dan cerita pribadi menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia, dunia publik dan dunia pribadi. Momen-momen seperti ini mengingatkan kita, di balik sosok pemimpin yang tegas, mereka tetaplah ayah, kakek, dan sahabat sejati. Ada sisi manusiawi yang jarang terlihat, namun justru itulah yang membuat mereka kuat menghadapi segala tantangan. Suasana menjadi cair, penuh tawa dan senyum, seolah mereka kembali ke awal persahabatan, saat segalanya masih sederhana dan penuh harapan. Di tengah kesibukan, mereka menemukan waktu untuk saling menguatkan. Nostalgia menjadi terapi, merayakan perjalanan panjang, pengorbanan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Setiap kenangan adalah pelajaran, setiap tawa adalah pengingat bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Waktu seolah berhenti di ruangan itu, memberi ruang bagi keduanya untuk saling menguatkan, berbagi harapan, dan meneguhkan tekad untuk terus berkontribusi bagi negeri. Kisah mereka membuktikan,
Persahabatan sejati bisa tumbuh dan bertahan di tengah kerasnya dunia politik, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Di balik senyum hangat Jokowi, tersimpan kisah yang jarang diketahui publik. Senyumnya yang selalu tampak tulus di hadapan kamera, ternyata menyembunyikan perjuangan pribadi yang tidak ringan. Banyak yang mengira setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, hidup Jokowi akan berjalan lebih santai dan tanpa beban. Namun, kenyataannya, ia masih harus menghadapi tantangan kesehatan yang cukup berat. Luhut, sahabat sekaligus kolega lama Jokowi, melihat langsung kondisi kesehatan Jokowi yang belum sepenuhnya pulih. Ia memperhatikan dengan seksama bagaimana Jokowi berusaha tetap tegar meski tubuhnya belum benar-benar fit. Ada kekhawatiran di wajah Luhut, namun juga rasa hormat yang mendalam. Sisa kelelahan dan perubahan fisik akibat alergi kulit masih tampak jelas. Kulit Jokowi terlihat kemerahan dan kadang gatal, membuatnya harus menahan rasa tidak nyaman. Meski begitu, semangat Jokowi untuk tetap hadir dan menjalankan aktivitasnya tidak pernah surut. Ia tetap tersenyum, berusaha menularkan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Penjelasan medis menyebutkan bahwa reaksi alergi yang dialami Jokowi merupakan risiko dari tugas diplomatik yang dijalani selama bertahun-tahun. Paparan lingkungan baru, makanan asing, dan tekanan pekerjaan menjadi pemicu utama. Dokter menyarankan agar Jokowi lebih banyak beristirahat dan menjaga pola makan, namun ia tetap memilih untuk aktif. Luhut merasa prihatin, tapi juga kagum pada ketegaran Jokowi yang tetap ramah dan penuh semangat. Ia menyadari, tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk tetap kuat di tengah cobaan, apalagi di usia yang tidak muda lagi. Namun Jokowi membuktikan, ketulusan dan kekuatan mental adalah kunci utama. Kini, Jokowi memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat. Ia menemukan kebahagiaan sederhana dalam momen-momen kecil, seperti bercengkrama dengan cucu, atau menikmati secangkir teh di sore hari. Kehangatan keluarga menjadi sumber energi baru baginya. Sikap Jokowi menjadi pelajaran berharga tentang kekuatan mental dan kepemimpinan sejati. Ia tetap menjadi inspirasi, bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena keteguhannya menghadapi ujian hidup. Banyak orang yang belajar dari caranya menghadapi masalah dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Kabar baiknya, hasil medis terbaru menunjukkan perkembangan positif. Kondisi Jokowi perlahan membaik dan ia semakin optimis menatap hari-hari ke depan. Dukungan dari keluarga, sahabat, dan masyarakat menjadi kekuatan tersendiri baginya untuk terus berjuang. Pertemuan ini menjadi ajang saling dukungnya, mempererat persahabatan, dan menegaskan semangat yang tak pernah padam di antara mereka. Kisah di balik senyum hangat sang mantan presiden menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap tegar dan bersyukur dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Di tengah obrolan, cucu-cucu Jokowi berlarian, membawa keceriaan yang menular. Jokowi, meski belum prima, ikut bermain, menunjukkan sisi kakek penuh kasih. Luhut menyaksikan kebahagiaan Jokowi bersama keluarga, energi positif yang menghidupkan suasana. Tak ada lagi jejak kelelahan, hanya pria yang menikmati peran sebagai kepala keluarga. Interaksi ini menjadi pengingat, keluarga adalah sumber kekuatan terbesar. Canda tawa cucu menjadi musik latar, menegaskan pentingnya kebahagiaan sederhana. Jokowi membuktikan, kebahagiaan sejati ada di tengah keluarga, bukan di panggung kekuasaan. Energi cinta inilah yang ia bagikan, meninggalkan kesan mendalam tentang keseimbangan hidup. Dalam kehangatan pertemuan, Luhut membawa salam khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk Jokowi. Salam itu diterima Jokowi dengan tangan terbuka, disertai apresiasi atas kinerja Prabowo. Pertukaran salam ini simbol transisi kekuasaan yang damai dan penuh etika. Tak ada rivalitas, hanya dukungan demi kemajuan Indonesia. Luhut melihatnya sebagai contoh teladan dua generasi pemimpin yang saling menghormati. Hubungan harmonis ini menjadi fondasi stabilitas politik dan sosial. Tradisi saling menghormati antar pemimpin harus terus dijaga. Pesan jelas, kepentingan bangsa di atas segalanya, silaturahmi kunci kemajuan. Pertemuan Luhut dan Jokowi menjadi refleksi pentingnya menghormati pemimpin terdahulu. Luhut menegaskan, menghargai jasa adalah budaya luhur yang harus dijaga. Transisi mulus dari Jokowi ke Prabowo adalah buah komitmen menjaga persatuan. Prabowo melanjutkan program strategis Jokowi, sementara Jokowi mendukung dari luar pemerintahan.
Menghormati pemimpin bukan berarti anti kritik, tapi kritik harus tetap beradab. Menjaga adab dalam berpendapat adalah cerminan kedewasaan bangsa. Etika kebangsaan ini menjaga ingatan kolektif dan warisan sejarah. Dengan menghargai masa lalu, kita membangun masa depan yang kokoh dan bermartabat. Luhut menyuarakan kegelisahan melihat jasa Jokowi mulai dilupakan sebagian pihak. Ia mengingatkan, melupakan jasa pemimpin bertentangan dengan budaya bangsa. Indonesia besar karena menghargai pahlawan dan pemimpinnya. Sikap amnesia sejarah bisa menggerus karakter bangsa. Luhut merasa perlu menjaga ingatan kolektif tentang pencapaian era Jokowi. Jokowi tetap pemimpin sejati, patriot yang bekerja nyata untuk rakyat. Jejak pembangunan era Jokowi adalah monumen pengabdiannya. Kegelisahan Luhut adalah panggilan agar bangsa tak mudah melupakan sejarahnya sendiri. Menjelang perpisahan, Luhut dan istrinya meluangkan waktu mendoakan kesembuhan Jokowi. Doa tulus di teras rumah menjadi puncak kepedulian dan kasih persahabatan. Mereka berharap kesehatan Jokowi segera pulih, semangatnya kembali seperti sedia kala. Dalam keheningan, terasa ikatan persaudaraan yang melampaui urusan duniawi. Jokowi tampak tersentuh, senyumnya menyiratkan terima kasih mendalam. Momen ini menutup pertemuan dengan harapan dan doa. Luhut dan istri pulang membawa harapan besar untuk kesembuhan sahabatnya. Doa di senja itu menjadi simbol persahabatan yang setia dalam suka dan duka. Pertemuan 2 Juli 2025 meninggalkan kesan mendalam bagi Luhut. Ia kembali menyerap inspirasi dari Jokowi yang tetap memancarkan kepemimpinan damai meski purna tugas. Jokowi menunjukkan, pengabdian tak harus di lingkaran kekuasaan. Ketegaran, kesederhanaan, dan cinta rakyat jadi nilai yang terus dipegang Luhut. Kisah hidup Jokowi membuktikan, kerja keras dan niat tulus bisa mengubah segalanya. Warisan terbesar pemimpin adalah inspirasi di hati rakyatnya. Api semangat Jokowi tak pernah padam, cahayanya terus menerangi generasi berikutnya. Sebuah inspirasi yang akan terus hidup dalam denyut nadi bangsa Indonesia.